perlu teman-teman perhatikan, sebenarnya memproses orderan COD dan orderan pada umumnya atau pada biasanya itu sama saja. Halo friends, jumpa lagi dengan saya Ilen Bagus Prasetyo. Pada video kali ini kita akan membahas nih, apa bisa sih dropshipper menggunakan COD dan bagaimana sih alurnya COD, dan nanti uangnya ini masuk kemana sih kalau kita pakai COD. Baik teman-teman, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan oleh para penjual online, khususnya pemula, atau bahkan ditanyakan oleh seorang dropshipper yang masih pemula. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan ini sesederhana mungkin. Jadi alur COD itu kurang lebih seperti ini. Katakanlah Anda seorang dropshipper dan pastikan supplier Anda mau ya ketika ada orderan COD atau bisa transaksi di luar marketplace. Oke, katakanlah di toko kamu ada orderan COD atau bayar di tempat. Lalu alur transaksinya itu bagaimana sih? Perlu teman-teman perhatikan, sebenarnya memproses orderan COD dan orderan pada umumnya atau pada biasanya itu sama saja. Kamu kalau seorang dropshipper tinggal mencetak resi atau mencetak label pengiriman, terus label pengirimannya itu kamu serahkan aja ke supplier. Katakanlah kamu ordernya di WhatsApp ya. Sebenarnya nggak harus melulu di WhatsApp. Kamu bisa ordernya di website, di email jika suppliernya menyediakan. Tetapi kebanyakan di WhatsApp. Nah, kamu nanti tinggal kirim aja nih resi dari orderan kamu dan kamu kirimkan resinya ke supplier. Lalu kamu transfer jumlah uang ke supplier. Nah, setelah itu si supplier mengirimkan paketan Anda ke customer Anda. Nah, sebenarnya alurnya sama aja teman-teman. Mungkin yang dipertanyakan itu, nah nanti uangnya itu kayak mana mas? Nah, nanti uangnya ketika paketan sudah sampai, nanti bakalan ada kurir yang mengambil duitnya si customer. Nanti kurir mengasih barang ke customer dan customer membayar sejumlah paketannya. Misalnya harganya 50.000, berarti si customer ini membayar ke kurirnya atau bayar di tempat di rumah itu sebesar 50.000. Nah, itu kan belum masuk ke saldo penjual ya. Lalu nanti uangnya cairnya gimana? Nah, nanti uangnya cairnya itu si kurir ini transfer dana ke Shopee. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Si kurir ini transfer dananya ke si Shopee sebesar 50.000. Nah, ketika itu juga, ketika sudah ditransfer ke Shopee, maka saldo penjualan kita akan cair dan bisa ditarik langsung. Nah, sebenarnya cukup simpel teman-teman untuk pembayaran COD ini. Yang membedakan hanyalah ketika barangnya bayar di tempat. Nah, pertanyaan lagi, apakah seorang dropshipper bisa mengaktifkan kurir COD? Jawabannya adalah bisa. Dan bisa banget. Yang penting kamu dan si supplier kamu sudah bekerja sama dan kamu siap menanggung potongan ketika ada barang retur atau dikembalikan ke supplier. Misalnya ada pesanan COD nih, terus batal. Nah, batal itu kan barangnya pulang lagi kan ke suppliernya. Ketika barang itu batal, otomatis si supplier ini sudah rugi. Rugi di packing ya tentunya. Nah, dengan ruginya supplier ini, kamu siap nggak kena potongan dari suppliernya ya? Misalnya harga produk kamu 50.000 nih. Nah, 50.000 si supplier sudah kirim barangnya ke customer. Tiba-tiba customer ini nggak ada orangnya atau batal, nggak tahu kenapa. Nah, otomatis barang yang ada di customer ini pulang lagi ke si supplier dan si supplier ini sudah rugi di packingnya. Misalnya 5.000 atau 10.000 dan kamu siap nggak menanggung potongan harga sebesar 5.000 atau 10.000 buat biaya packing dan lain-lain. Nah, itu tadi teman-teman, jika kamu siap silahkan saja ambil COD. Dan rata-rata dropshipper juga kena potongan semuanya jika transaksinya pakai COD ya. Nah, itu tadi teman-teman alur COD, bagaimana sih cara transaksinya dan apakah bisa COD itu dipakai buat dropshipper. Ini dulu teman-teman video yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang berkah, dan rezeki yang bermanfaat. Saya Ilen Bagus Prasetyo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.